Halo, Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita ada dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mini tani di rumah aja sebagai bentuk menjaga ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Ketidakjelasan waktu kapan pandemi akan berakhir berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung adalah terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Ketahanan pangan adalah salah satu hal penting yang mesti dijaga, apalagi saat masa pandemi. Hal ini bisa dilakukan dari perkarangan rumah kita dengan cara mini tani. Mini tani, sebuah gerakan ketahanan pangan ala Kementerian Pertanian. Nah, mini tani ini bisa dicoba loh ibu-ibu. Pasalnya, selain jenis tanaman yang mudah dijumpai, hasil panennya juga relatif bersahabat dengan selera makan. Lebih jauh lagi, mini tani bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga, bahkan jadi sumber pendapatan tambahan untuk ibu-ibu selama masa pandemi. Dalam melakukan mini tani ini, ibu-ibu dapat menggunakan polybag yang disusun rapi di perkarangan rumah yang tidak begitu luas. Bibitnya dapat diperoleh di toko tani, sementara untuk kebutuhan pupuk diproduksi sendiri seperti pupuk kompos dan pupuk cair yang ibu-ibu bisa menggunakannya dari limbah rumah tangga ataupun ibu-ibu juga bisa membelinya di toko tani. Nah, ibu-ibu bisa memilih jenis sayuran yang cepat panen dan mudah ditanam di rumah. Jenis sayuran cepat panen yang pertama adalah selada. Masa panen yang umum pada tanaman selada hidroponik dan selada di lahan berkisar antara 2-3 bulan, dihitung skala persemaian. Cara menanamnya cukup mudah, yakni siapkan bibit selada, media tanam, serta pupuk. Usahakan gunakan pot tanaman yang sudah dilubangi bagian bawahnya agar selada tumbuh subur. Selanjutnya, lakukan penyiraman 2 kali sehari. Tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat, terutama pada saat musim hujan atau cuaca yang dingin. Jenis sayuran cepat panen lainnya adalah sawi hijau. Umur panen sawi paling lama adalah 70 hari dan paling pendek 40 hari. Sebelum memanen, perlu dilihat terlebih dahulu fisik tanaman, seperti warna, bentuk, dan ukuran daun. Kemampuan tumbuh dari tanaman ini juga cukup mudah, asalkan ketersediaan air terpenuhi. Sawi hijau juga tetap harus memperoleh sinar matahari yang cukup untuk tumbuh. Cukup siapkan bibit, media tanam, dan pupuk, maka ibu bisa segera panen dalam kurun waktu yang telah disebutkan. Kangkung merupakan jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam berikutnya. Kangkung juga menjadi salah satu tanaman dengan usia panen yang cukup singkat, yaitu sekitar 30-40 hari. Kangkung sendiri tergolong pada jenis tumbuhan yang mudah tumbuh di berbagai musim. Cara menanamnya juga sangat mudah. Ibu hanya perlu menyebar bibit kangkung pada media tanam yang sudah digemburkan. Kemudian ikuti proses pemupukan, penyiraman, dan perawatan memberantas gulma. Selain itu, tanaman ini juga dapat hidup di lahan yang sempit dengan menggunakan sistem hidroponik. Jenis sayuran cepat panen lainnya adalah bayam. Tanaman bayam memiliki waktu yang relatif singkat untuk tumbuh dan dapat dipanen, yaitu sekitar 1-1,5 bulan. Bayam sendiri dapat ditanam sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, juga di areal kebun atau pekarangan rumah. Waktu penanaman yang baik adalah saat awal musim hujan atau awal musim kemarau. Jenis sayuran ini juga bisa tumbuh optimal kalau terkena paparan cahaya matahari yang cukup dan tidak boleh lebih dari 7 jam sehari. Ibu juga harus memperhatikan cara menyiram tanaman bayam, yakni 2 kali sehari pada masa kecambah dan 1 kali sehari sampai tumbuh dewasa. Nah, itulah ibu-ibu jenis-jenis sayuran yang bisa ibu pilih untuk ditanam di pekarangan rumah melalui kegiatan mini tani. Selain untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, ibu-ibu juga bisa menghemat pengeluaran dan mendapatkan pemasukan melalui kegiatan tani ini dengan cara menjual hasil panen kepada tetangga-tetangga sekitar. Nah,
Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Selamat bercocok tanam di rumah.